Sleman Sembada. Oh, sedang piknik ya. Ye, Bapak. Sehat sedaya. Alhamdulillah. Aku nuwun lho dipun tinggali. Kami atas nama warga masyarakat di Padukuhan Agung hari ini terima kasih yang sebesarnya atas kerawan ibu atas keberaniannya. Mudah-mudahan nanti bisa membuat warga masyarakat Padukuhan Agung lebih semangat lagi. Kita ngeconanginya Februari awal Maret ini mulai seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa. Ini kelihatan sekali ya kalau akarnya tumbuh subur ini besar-besar. Ya. Saling berkolaborasi. Ini nanti kan akan tahu ya yang disabut kelapa sama yang di seperti ini. Lebih cepat tumbuh suburnya yang mana? Kalau ini sekarang ini loh. Bunga nanti sekitar bulan November Desember. Oh, Jadi dia musiman. Oh, musiman tiap setahun sekali. Hanya Ungu sekitar dan padat gitu ya ya. panjang. Panjang padat. Itu sekitar tapi nggak awet, hanya sekitar 2 mingguan. Pokoknya semua pohon yang ini dia makanya kemarin kita ketemu ini kayak di surga. Saya kebetulan juga pecinta air. Surga gitu. Saya tadi malam kan ketemu kepala dinas pertanian. Pak Heru gitu. Oh, saya pikir saya belum bisa membayangkan kayak apa ya Pak Heru nanti ya kalau besok saya akan lihat. Nah, selanjutnya nanti tergantung yang saya lihat. Sekarang saya sudah lihat barangkali ini seperti Merapi kemarin waktu di Itursari itu kan ya harus ada ciri khasnya. Ini ciri khasnya anggrek ekor kupeng.
langsung nempel, terus dia udah langsung dapat ya kayak kembali seperti aslinya deh. Di hutan kemarin kan dia kan nempel di pohon-pohon. Ini ya wah ini masih kadang-kadang Pak. Sebenarnya ada dua jenis itu. Kalau yang retusa, yang rekonsilis, yang ekor kupe ini ada yang warna putih sama warna ungu. Harga nilai jualnya lebih mahal yang warnanya putih. Oh yang putih, malah yang putih ya? Karena yang putih itu langka Ibu. Dan kita nanamnya cuma dapat satu. Oh Dan ya? aku ini. Yang lain kan udah pada yang lain. Iya, makanya yang putih itu harganya lebih mahal gitu. Itu kemarin juga bekas bunganya itu banyak banget itu. Iya. Itu sudah berbuah. Nanti kalau dia kena angin, mudah-mudahan bisa tumbuh. Di tempat lain ya. Iya, ngapain. Pak Samidi, Bu. Kamu gini kok makanya Pak Samidi kedah menyampaikan itu. Bilang itu, Pak. Bu, apa namanya? Papan yang bercabang-cabang ya, propos semua. Jadi malah jadi akhirnya anggreknya ikut-ikutan usaha. Mantap. Saudara Germas, tetap semangat, kita pasti menang. Tapi walaupun ini baru awal nih, sebenarnya kita baru mulai di awal Maret kemarin, kita baru mengetahui ini di akhir bulan Februari, di tanggal 18 Februari itu ada acara baru mengetahui sehingga di akhir Februari, di awal Maret baru kita mengawali kegiatan ini, dan ini mudah-mudahan di depan nanti tidak mengurangi semangat warga masyarakat Sabau, dan bahkan tambah semangat lagi dengan rawuhnya Ibu Wakil Bupati Bantar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mugi kasugengan kawilujengan saha karaharjan tansah kajiwa lan kasarira tumrap panjenengan kula sami. Amin. Dumateng ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, para pemunden ingkang saestu dhateng ngabekten, dumateng ngarsanipun pangarsanipun UPTD sekawan BP4 wilayah 8 di Prambanan Bapak Hendro lan jajaranipun kula boten atur sundal-sundalipun Bapak Dukuh Pedukuhan Dawung saha Ibu lan sedaya tokoh masyarakat, Bapak Ibu, Ketua RW, Ketua RT, kader kesehatan, tokoh masyarakat, para rawuh ingkang saestu dahat kinurmatan, ingkang sepisan monggo kita unjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, awit kathah paringipun kanugrahan dumateng kita sedaya pramila ing enjang menika kita saged pepanggihan kanthi wilujeng wonten dalemipun Pak Dukuh Dawung. Alhamdulillah. Salajengipun kula setunggal rombongan ngaturaken agunging panuwun sampun Bapak Ibu sampun kersa nampi kula setunggal rombongan lan mbok bilih wonten Subasita atur ingkang boten pranani penggalih panjenengan sami
Kanthi hadap asor kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakmenika ganti bahasa Indonesia. Lah kok bahasa Indonesia. Nah padune nak dikerso. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya memang tidak biasa duduk, Bapak Ibu. Jadi saya memang karena tidak biasa duduk, saya tidak tahan duduk lama-lama. Saya itu latar belakang saya hampir seluruh kehidupan saya, sepanjang kehidupan saya saat ini kok saya 67 tahun Pak. Hampir di sepanjang hidup saya itu saya adalah guru dan karena saya bidan. Jadi memang saya tidak pernah duduk, saya kalau ngajar juga sambil jalan. Sehingga mahasiswanya tidak pernah, kalau yang mengajar saya tidak pernah sempat tidur. Tapi lah gurunya maku-maku. Yang kedua, karena memang saya itu bidan, saya biasa mendampingi pasien-pasien ketika melahirkan. Kemudian saya juga pegawai negeri di Rumah Sakit Sarjito yang wilayah saya itu seluruh lantai dasar. Yang Sarjito itu 11 hektar Pak. Ada lantai 2-nya. Jadi saya keliling rumah sakit itu paling cepat selesai jam 12. Dan terus memang saya sudah biasa, akhirnya tidak pernah duduk gitu. Jalan terus, nanti di sini ada apa, misalnya mau dari masang infus agak kesulitan, saya masang kayak gitu, puter terus. Nah, akhirnya kemudian saya tidak biasa duduk gitu. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu saya mohon maaf, saya berdiri di haribaan panjenengan ya semata-mata. Yang pertama memang saya ingin silaturahim kelasan sangat. Ada 1212 pedukuhan di Sleman. Padahal satu pedukuhan ada yang 2, ada yang 3, betul tidak Pak? Jadi memang kalau saya tiap hari sowan ke pedukuhan saja, ya memang belum kempur Pak. Nah, menikah saya dipanggil itu, enggak dipanggil barangkali ada di tag atau apa ya di Facebook begitu ketika saya meresmikan memulai itu Kampung Anggrek di Nipek Sari. Dan penjenengan mestinya baca ya, disumbangkan 700 batang anggrek, meskipun itu anggreknya anggrek Scorpio. Itu kan satu ini juga bisa jadi banyak batang. Terus boten. Lah kalau ini anggrek ekor tupai ini nggak bisa jadi banyak batang, karena kan tidak panjang begitu. Lah anggrek Scorpio itu satu batang itu bisa menjadi dipotong-potong, bisa menjadi banyak batang, sehingga memang kami kemarin Dinas Pertanian menyumbangkan sampai 700 batang. Tetapi memang di sepanjang jalan itu juga anggrek-anggrek hutan yang ada di lereng Merapi. Lah kalau di sini itu ikonnya anggrek ekor tupai, di lereng Merapi itu anggrek Vanda Tricolor. Nah, selama saya menjabat sebagai wakil bupati, tiap tahun memang kami menyelenggarakan Pak, lomba anggrek Vanda Tricolor. Anggrek Vanda Tricolor itu sebetulnya tidak hanya ada di Sleman, tapi di seluruh lereng Merapi, baik sisi selatan, timur, barat, utara, ada anggrek tricolornya. Tingkat ungunya saja yang berbeda-beda. Nah, itu nanti menjadi salah satu kriteria dari lomba itu Pak. Nah, jadi kenapa tidak kemudian nanti suatu ketika Ibu, Bapak Kepala UPTD, barangkali ini nanti juga kita akan lombakan. Supaya apa? Orang kemudian datang ke Candi Boko ini, tujuannya sinambi woro, gitu Pak. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, melu lomba ning terus kemudian menyaksikan tempat wisata Boko, sehingga kemudian kita emang lomba besoknya lagi Boko apik yo, kemudian akan datang wisatawan-wisatawan ke Boko ini. Kenapa saya matur itu? Ya, saya sowan ini ketika kok ada sinyal, saya sowan, senengnya pol Pak ya. Kenapa saya seneng? Seneng banget. Karena
daerah kita akan maju ketika kita bersama-sama membangun. Panjenengan bukan di bawah, tapi panjenengan itu ujung tombak. Coba kita menang nggak perang kalau ujung tombaknya tumpul? Nggak menang. Diperlukan ujung tombak yang tajam. Siapa itu? Panjenengan. Di ujung tombak yang paling tepi lagi, Sleman paling pojokan. Terus betul. Mungkin orang nggak tahu apa Sleman kok kayak cocoknya Klaten apa ngendi ngaten toh? Iki Sleman gitu. Nah, ini panjenengan yang di ujung tombak ini ujung tombak yang tajam. Sehingga ketika ada sinyal, ya jelas saya langsung ke sini. Sehingga saya ke sini itu nanti saya juga ngangsu kapro untuk bahan pembangunan rencana-rencana kita ke depan. Potensi ini Boko Harjo, Pedukuhan Dawa ki apa sing iso dikembangke? Karena kita sungguh tidak punya kekayaan alam, batu bara, minyak, emas, intan, gas, bumi dan lain sebagainya. Boten to, Pak? Awak iki dhewe iki direwang nyambut gawe tenanan baru punya sesuatu. Itu kita, dan itu harus kita syukuri. Justru yang seperti itu yang kemudian membuat kita itu menjadi punya ketahanan nasional, ketahanan lokal itu yang kemudian menjadi ketahanan nasional, ketahanan pangan. Cobi piyanyi mriki wonten menapa ingkang kelaparan? Boten wonten apa? Paribasanipun, mbok orang liwet pisan nek tanggane kok goreng gereh, lho mambu gereh dibagi mboten? Dibagi. Amargi kula ugi tiyang dusun. Griya kula aslinipun menika Prambanan batas kota itu ke utara 5 kilo. Jadi saya sudah biasa hidup seperti ini. Waktu kecil saya juga mantun biasa. Saya sekolah di Jogja SMA. Saya sekolah bidan juga di Bethesda. Saya kalau libur pulang ya tetap mantun. Gitu. Jadi saya ngerti pertanian koyo apa, mangertos insya Allah. Jadi kembali lagi ke masalah anggrek tadi. Kalau ini di mulut, nah ini tahu Pak, di depannya tempat wisata kita yang cukup terkenal karena Candi Boko sudah sangat banyak dikenal oleh wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan dalam negeri. Nah, kalau kemudian punya unggulan yang kemarin tidak ada, sekarang ada, itu adalah hasil inovasi dan kreativitas warga. Ya itu pasti harus kita sambut. Karena ini kemudian akan menjadi boten motor duiten lho niki, akan menjadi sumber penghasilan asli daerah. Leres boten? Yang dimulai dari penghasilannya Padukuhan ini menjadi penghasilannya desa, kecamatan, dan kabupaten yang akan kita gunakan untuk membangun daerah kita yang kita cintai. Jadi kalau sudah ada potensi, kok aku ditimbali nganti rata kok jenenge rodok boten lulus di sekolah. Lo di sekolah nih kok supados pinter, gitu Bapak Ibu, supaya kita nanti meskipun saya sudah tua, tetapi kita memang diwajibkan belajar itu terus mulai dari anak sampai masuk dengan akhir. Jadi sekarang ini saya belajar, oh ternyata baru anggrek ekor tupai saja. Sementara orang itu yang namanya anggrek mesti bayangannya ono sing kuning, ono sing hijau, ono sing ungu, ono sing apa, ono sing putih. Ini ternyata ungu dan putih. Karena hanya ada 2 warna, putih pun langka kata Ibu. Nah, sehingga nanti kita pasti akan memperkaya. Nanti saya akan sampaikan ke Dinas Pertanian apa itu ini Dinas Pertanian yang bisa untuk mensupport. Dan kalau Bapak Buku menimbulkan motivasi, betul. Kinerja itu bisa menjadi baik ketika motivasinya kuat. Sopo sing paling bisa memberikan motivasi? Koncone nyambut gawe. Koncone Pak Dukun itu sinten? Pak RW, Pak RT, Bu Dukun, para kader dan saya. Saya itu koncone Pak Dukun nyambut gawe, memajukan daerahnya. Nek koncone semangat, Pak Dukun mesti jadi lebih semangat. Karena
menika kula perlu menika menyemangati Pak Dukuh. Supaya apa? Ya supaya membangun Mboko Harjo yang dimulai dari Dawung ini lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Saya sangat berharap Pak, suatu ketika nanti November atau Desember saya akan kesini, mbok menawa wis ana sing kembang anggrekipun, barangkali saat itu juga mungkin saya baru akan, karena kan saya nggak tahu nih sudah ada belum bibit-bibit anggrek di Kabupaten Sleman. Saya itu juga akan sampaikan kepada PAI karena saya duta anggrek DIY, bahwa kita perlu loh memperkaya kampung-kampung anggrek kita itu, yang supaya ini kan sudah ada ciri khasnya apa, anggrek kortupe. Kita klaim seperti Vanda itu, kita klaim kuwi anggrek Sleman. Raunok sing protes Pak. Meskipun itu di lereng Merapi semua, tapi kemudian kita menyelenggarakan lomba itu. Jadi nanti lombanya itu sekitar bulan September, mudah-mudahan COVID-nya sudah selesai. Saya juga untuk COVID ini saya juga melakukan edukasi pendidikan kepada masyarakat melalui nyanyi. Kalau ben kalau memanggil wartawan-wartawan, kenapa Bu harus nyanyi? Nyanyi itu, dengan nyanyi itu lagunya itu bisa masuk ke relung-relung hati kita. Cobi Bapak Ibu nek mendengarkan dangdut terbawa pengen bergoyang tidak? Terbawa ora kroso lho, gek bareng ngrasake bergoyang, penak itu bergoyang itu. Maksudnya bergoyang dangdut itu tadi. Sehingga kalau lagu ini isinya pendidikan, ajakan, itu akan menggerakkan hati, kemudian pikiran kita, kemudian anggota-anggota badan kita untuk mengikuti ajakan di dalam lagu itu. Sehingga menurut saya itu lebih efektif dan bisa disampaikan beberapa kali boten-boseni insya Allah. Karena lagunya ini yang kaku tadi Mas Hasan ini, after saya itu dia ketakutan kalau suruh nyanyi pakai kacamata hitam. Biasanya kami kalau kemana-mana itu langsung nyanyi, terus tadi saya bilang bawa saja supaya nanti style di sana, jadi kita nggak usah nyanyi gitu. Sepatus ikutan telas dan itu. Nah, jadi itu salah satu kita punya cara-cara tertentu untuk mengajak masyarakat, termasuk panjenengan punya cara tertentu untuk mengajak saya datang ke sini, kemudian mari kita membangun Sleman mulai dari Dawung ini bersama-sama. Saya yakinnya kita akan lebih maju. Kemudian sekarang ada COVID, harus kita syukuri. Di dalam waktu itu juga nggak usah takut gitu, sing tenang, ora usah sumelan. Sing penting ketika kita tadi Pak Dukuh ngendika, ya pertemuannya seperti ini tidak bisa diikuti oleh banyak warga, harus mengikuti protokol kesehatan. Ya saya jempol 4 Pak, nggak cuma jempol 2 ini, jempol 4 buat Bapak Ibu semua. Karena tanpa kita disiplin mengikuti aturan, COVID ini tidak akan pernah selesai. Berita tadi pagi katanya akan ada COVID ulangan kedua untuk Jawa Timur lah, yang ngeri banget kene wirung rampung besar ulangan kedua juga ngopo. Nek ulangan itu nek wong misalnya ulangan sekolah, nek ulangan yang pertama sinau rapatek mempeng, begitu mulang sinaune langkung mempeng, berarti COVID-nya langkung mempeng, langkung ganas, jangan sampai. Sehingga kita ya perlu disiplin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, tetapi apresiasi, tidak ada kata lain yang lebih indah yang bisa saya persembahkan pada Bapak Ibu semua, kecuali ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi karena kita sudah membangun bersama. Itu seharusnya kan tugasannya Pak Bupati sama saya. Nek mung tangane Pak Bupati karo Bu Wakil Bupati sepinter-pinter yo tetep boten saged. Betah panjenengan yang di ujung tombak ini yang lancip, landep, mingis-mingis, nek perang, kemudian insya Allah kita akan menang, tepat sasaran, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini saya tidak bisa menyumbangkan apa-apa, mungkin tidak, ini bukan janji tapi
kepada panjenengan. Bukan janji saya, nek janji kadang-kadang tadi penuh. Kalau utang mungkin saya takut ditagih, saya akan secepat-cepatnya ya. Tadi malam saya sudah bicara dengan dinas pertanian, saya akan lihat nanti perambanan seperti apa, kemudian apa yang ada di dinas pertanian yang bisa untuk membesarkan kampung anggrek ini. Terima kasih Pak Kepala UPTD dan seluruh jajarannya, 4 orang yang hadir hari ini. Titip, orang titip mesti stupeni. Tapi karena ini sudah dirintis kampung anggrek, tidak boleh tidak jadi. Itu ya Pak Duko? Harus jadi dan harus lebih baik dan lebih baik. Itu baru namanya hidup. Nanti Bapak Ibu, matur sembah nuwun, nyuwun pangapunten sedaya kekirangan. Kula mbok bilih lajeng nyuwun pamit amargi tasih wonten acara-acara sanes. Sepindah malih saestu ngaturaken ageng panuwun, mugi-mugi menika dados amal saleh panjenengan sedaya dipun wales kaliyan Gusti Allah, nggih wujudipun anggreknya jadi. Kalau tadi saya matur Pak Duko, barangkali nanti harus ada yang bisa dijual suatu ketika. Amargi kalau ini pulau datang Ipek Sari Mikola sampun wonten sekalipun kata Pak. Langsung, Bu, kalau ini harganya berapa, ini harganya berapa. Wis rono wae. Aku kok dadi dagang anggrek. Mboten apal tentu kemawon. Wis rono wae. Wis rono wae niku akhirnya menapa? Ya mau nggak mau lewat dalan kono beli apa di daerah seputar itu, meningkatkan ekonomi kita. Nyata ya Bapak Ibu, cita-cita kita harus ada yang bisa dijual nanti. Tapi jangan sampai habis, ini harus tetap dilestarikan daripada diambil orang sebelum didon untuk keuntungan pribadi. Matur sembah nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.